Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini kita akan membuat tas rajut bahu seperti ini yang juga mudah untuk pemula. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu dulu buat kalian yang lagi nyari-nyari serum wajah yang bagus. Kalian wajib banget coba serum ini dari Oleka Organik yang diformulasikan untuk membantu melawan gravitasi secara nyata dengan mengangkat, memperjelas, dan memperindah kontur wajah. Mengandung ekstra alga yang membantu melindungi kulit dari radikal bebas penyebab penuaan dini, menghidrasi kulit agar tetap lembab dan bercahaya. Untuk cara pemakaiannya, tinggal tuangkan ke telapak tangan lalu tepuk-tepuk ke bagian wajah dan leher. Gunakan secara rutin pada malam hari. Lanjut, satu lagi dari Oleka Organik, yaitu minyak pijat untuk mengecilkan bagian badan yang bisa membakar lemak. Penggunaan secara rutin bisa untuk menyamarkan selulit atau stretch mark, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan peredaran darah, dan meredakan nyeri otot dan rematik. Untuk info lebih jelas tentang kedua produk tersebut, kalian bisa kunjungi Oleka Organik di Shopee Mall. Oke, lanjut ke cara merajut tas tersebut. Di sini sudah aku sediain benang nilon. Kemudian untuk hook, di sini aku gunain hook nomor 4. Di sini aku juga sediain handle seperti ini. Kalian bisa ganti dengan menggunakan handle rajutan yang bisa kalian buat sendiri dari rajutan. Kemudian di sini kita juga siapkan 2 pieces gesper seperti ini. Oke, lanjut ke cara membuatnya. Di sini aku sudah membuat bagian alas. Untuk bagian alas kita gunakan tusuk dasar atau tusuk single crochet. Untuk hitungannya kita awali dengan membuat SC38, kemudian kita buat sampai 12 baris ya. Kemudian kita juga akan kelilingi dengan tusuk single crochet, dan di setiap sudutnya kita isi dengan 2 tusukan. Kita lanjut, kita bikin tusuk slip stitch di sini. Lalu untuk baris pertama dari alas kita akan membuat tusuk kerang. Kita skip 1, 2, kita masuk lubang nomor 3. Kemudian kita buat tusuk double crochet dalam satu lubang. Kita akan membuat 5 tusukan. 2, 3, 4, 5. Kemudian kita skip 2 lubang, masuk lubang nomor 3. Di sini kita buat tusuk single crochet. Oke, ulangi lagi membuat tusuk kerang. Kita skip 2 lubang, masuk lubang nomor 3. Kita buat 5 kali tusuk double crochet dalam satu lubang. Dua, 3, 4, 5. Kita skip 2 lubang, 1, 2, masuk lubang nomor 3. Kita bikin tusuk single crochet. Oke, seperti ini ya untuk tusukan pada baris pertama setelah alas. Tinggal kita ulang-ulangi saja.
Nah, sampai di sini sudah paham ya untuk cara hitungannya. Jadi akan kita lanjutkan terus hingga selesai dan berada di titik ini. Oke, di sini kita udah selesai pada baris pertama. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan akhiri dengan membuat tusuk slip stitch di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan membuat tusuk rantai 1 2 3. Lalu di lubang pertama di sini kita akan bikin tusuk hadisi. Oke, seperti ini. Kemudian hadisi lagi. Kita bikin tusuk rantai, kita skip satu lubang di sini, lalu hadisi 2 kali. Setelah membuat 2 kali tusuk hadisi, kita akan buat di sini, di tengah-tengah sini kita buat tusuk double crochet. Jadi untuk hitungannya seperti ini ya, tinggal kita ulangi saja. Tadi untuk hitungan awalnya kita bikin 2 kali tusuk hadisi. Satu, 2, kemudian tusuk rantai. Lalu untuk bagian bawah kita skip satu lubang di sini. Kita masuk lubang berikutnya, kita bikin hadisi 1, kita bikin hadisi lagi lubang berikutnya 2, kemudian tusuk double crochet. Oke, hitungannya seperti ini. Kita ulangi lagi, 2 kali tusuk hadisi. Untuk masing-masing lubang kita isi masing-masing 1, 2, tusuk rantai, lalu kita skip satu lubang, masuk lubang berikutnya, kita bikin hadisi 1, lubang berikutnya kita bikin hadisi lagi, lubang berikutnya kita isi dengan tusuk double crochet. Untuk hitungannya seperti ini ya, jadi kalian tinggal ulang-ulangi saja. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Jadi akan kita lanjutkan hingga akhir baris. Oke, di sini sudah sampai di akhir baris kedua. Kita akan akhiri dengan membuat tusuk slip stitch. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini. Dan untuk baris berikutnya kita akan ulangi lagi sama seperti baris pertama. Jadi untuk kelipatan motif pada baris hanya 2 baris ya. Jadi kita akan membuat tusuk kerang sama seperti pada baris pertama setelah alas. Untuk membuat kerangnya kita masukkan jarum di sini ya, bukan di sini tapi di sini. Oke, kita mulai membuat 5 kali tusuk double crochet. 1, tetap di lubang yang sama. 2,
3, 4, 5. Kemudian kita buat tusuk single crochet, kita skip 2 lubang, masuk ke lubang ini pas pada bagian tusuk double crochet ya, yang di bawahnya. Kemudian ulangi lagi membuat tusuk kerang, kita masukkan jarum di sini, kita mulai membuat 5 kali tusuk double crochet dalam lubang yang sama. Untuk hitungannya sama seperti baris pertama, jadi akan kita lanjutkan hingga selesai. Oke, ini aku udah selesai pada baris ketiga. Untuk baris keempat hitungannya sama seperti baris kedua setelah alas ya. Kita bikin 3 kali tusuk rantai dulu, kemudian kita bikin hadisi 2 kali, satu, 2, tusuk rantai, skip 1 lubang, kita bikin 2 kali tusuk double crochet, 1, 2, kemudian tusuk double crochet. Sampai di sini sudah paham ya, jadi akan kita lanjutkan hingga baris ke-17 ya. Oke, di sini aku udah sampai di baris ke-17. Kemudian kita berhenti pada bagian titik sudut di sini. Jadi baris ke-17 ini belum selesai pada akhir baris ya, tapi kita akan berhenti pada titik sudut di sini. Dan untuk ini kita akan membuat lubang bagian resleting ya. Kita lanjutkan merajut, kita akan membuat 1,5 motif tusuk kerang ya. Jadi kita bikin 1 motif tusuk kerang dulu, tetap kita isi dengan 5 kali tusukan dalam 1 lubang. Kemudian tusuk single crochet. Nah, untuk ini kita akan membuat setengah dari motif kerang ya. Jadi kita isi 3 kali tusuk double crochet aja. Oke. Kemudian kita berhenti di sini. Untuk selanjutnya kita akan membuat tusuk rantai dari titik ini. Kita hitung dari sudut selanjutnya, titik sudutnya ada di sini. Kemudian dari sini kita juga akan membuat sama hitungan, yaitu 1,5 motif kerang. Nah, nanti kita akan membuat motifnya di titik ini ya. Jadi kita akan membuat tusuk rantai terus hingga titik ini. Kita hitung dulu lubang bagian ini ada berapa. Nanti kita akan sesuaikan dengan jumlah rantai yang akan kita bikin.
Di sini aku akan membuat 30 kali tusuk rantai. Setelah selesai, aku akan membuat motif setengah kerang di sini di titik yang kita tentukan tadi ya. Kita isi dengan 3 kali tusuk double crochet. Oke, kemudian lanjut single crochet, lalu buat satu motif kerang lagi. Kita isi dengan 5 kali tusuk double crochet dalam satu lubang. Nah, ini kita sudah berada di akhir baris ya. Jadi kita akan membuat tusuk slip stitch. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini. Ini adalah lubang dimana kita akan membuat resleting. Kemudian kita akan membuat motif yang sama seperti baris kedua setelah alas ya. Nah, ini kita sudah berada pada rantai yang kita bikin di baris sebelumnya. Di sini kita akan membuat hitungan yang hampir sama, tapi kita tidak membuat tusuk double crochet ya. Kita akan buat 5 kali tusuk hadisi, kemudian tusuk rantai, kita skip satu lubang di sini, masuk lubang berikutnya, kita bikin 5 kali tusuk hadisi. Dua, tiga, empat, lima, kemudian tusuk rantai, skip satu lubang, kita bikin hadisi 5 kali. Jadi satu lubang kita isi satu, kita bikin hingga 5 kali. Kita selesaikan hingga ujung rantai. Oke, hasil jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk selanjutnya kita bikin hitungan seperti biasa dengan menggunakan tusuk double crochet ya.
Kita bikin dulu hadisi 2 kali, kemudian tusuk double crochet 2 kali, tusuk hadisi 1 2, kemudian tusuk rantai, kita bikin 2 kali tusuk hadisi 1 2, kemudian kita sampai di akhir baris, kita bikin tusuk slip stitch. Oke, hasilnya seperti ini ya. Kemudian untuk baris berikutnya kita akan membuat motif kerang di sepanjang garis ini. Untuk membuat motif kerangnya seperti biasa, kita percepat videonya ya. Nah, ini kita sampai pada bagian ini. Untuk bagian ini kita akan membuat tusuk kerang seperti biasa. Kita lanjutkan hingga akhir baris ya. Oke, hasil jadinya seperti ini ya. Kita akan lanjutkan sampai beberapa baris lagi. Nah, ini aku udah selesai. Jadi baris pada atas bagian resleting itu aku bikin 5 baris ya. Jadi setelah lubang pada resleting aku bikin 5 baris lagi. Nah, untuk baris berikutnya di sini aku akan membuat tusuk single crochet. Jadi kita akan membuat satu lubang, kita isi masing-masing tusuk single crochet, kita bikin hingga 2 baris.
Oke, di sini aku udah selesai membuat 2 baris tusuk single crochet. Di sini bisa kita potong bagian benang, kemudian kita rapikan. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini aku akan ambil bagian gespernya. Di sini aku akan pasang bagian gesper ya. Kita akan membuat rajutan pada tengah bagian gesper di sini. Akan aku isi 6 tusukan. Di sini aku gunain tusuk single crochet. Nah, kemudian setelah selesai membuat 6 kali tusukan, kita akan lanjutkan hingga 4 baris. Nah, kemudian kita akan pasang, kita cari pada bagian tengah-tengah di sini ya. Oke, di sini. Kemudian kita akan gabungkan dengan menggunakan tusuk single crochet. Oke, hasil jadinya seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan hal yang sama di sisi satunya. Oke, di sini aku udah keduanya udah aku pasang. Seperti ini hasilnya. Pastikan posisinya pas tengah-tengah pada bagian samping ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya aku akan membuat tusuk single crochet di sepanjang garis ini hingga titik ini. Aku mulai dari bagian dalamnya di sini. Di titik ini kita akan mulai membuat tusuk single crochet. Kita isi masing-masing lubang dengan satu tusukan.
Setelah sampai di titik ini, kita akan putar balik. Kita akan membuat tusuk single crochet lagi sampai titik ini. Setelah sampai di titik ini, kita bisa potong bagian benang lalu kita rapikan. Setelah selesai dengan satu sisi, kita akan lakukan hal yang sama di sisi satunya lagi. Setelah selesai, kita akan memasang bagian puring. Di sini untuk puringnya sudah aku bikin ya sebelumnya, yang aku lapisi dengan busa. Jadi nanti hasilnya akan sedikit tebal untuk bagian tasnya. Pertama aku akan pasang bagian kantong depannya di sini ya. Kita posisikan dulu. Kemudian kita akan jahit menggunakan jarum tangan. Untuk cara menjahitnya kalian bisa lihat pada video. Nah, untuk bagian kantong depan udah selesai, kita bisa pasang bagian puring utama. Pertama kita posisikan dengan pas, lalu kita sematkan jarum pentul. Untuk bagian samping atau bagian gesper, caranya seperti ini ya. Nah, setelah bagian samping atau bagian gespernya
sudah selesai, maka akan kita lanjutkan bagian resletingnya. Nah, untuk purenya sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tinggal pasang bagian handle-nya. Untuk cara memasang handle seperti ini, tinggal kita masukkan saja pada bagian gespernya. Untuk handle-nya, jika kalian tidak punya bahan kulit sintetis seperti ini, kalian bisa ganti dengan menggunakan rajutan juga. Oke, untuk hasil jadinya seperti ini. Dan sekian tutorial dari saya, semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian yang ingin request tutorial apa untuk video selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.